kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Ya. Ayo, di sini siapa yang sering bantah sama orang tua, sama guru? Ayo, coba. Nah, atur gak boleh diulangi lagi ya. Nanti kita pelajari bareng-bareng gimana sih kita itu berbakti sama orang tua dan apa sih kalau kita melawan orang tua ya. Yang pertama yaitu hukumnya berbakti sama orang tua ya. Ada orang tua. Ya, apa sih hukumnya berbakti sama orang tua? Khususnya berbakti sama orang tua itu wajib bagi anaknya ya. Ada dalil yang menjelaskan bahwa qadara buka ilatah dulu ila ilah wal birra isaini ihsana, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan atau menerusmu untuk beribadah atau beribadah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Yang artinya apa? Dari tersebut, yang pertama agar manusia itu selalu beribadah atau selalu ibadah selain Allah ya. Yang kedua, agar manusia itu selalu berbuat baik kepada orang tua, yaitu bapak dan ibunya. Yang ketiga yaitu nikmat yang paling banyak diberikan kepada manusia yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada orang tua. Maka kalian semua atau kita, saya juga itu berterima kasih pada orang tua yang memberikan rezeki ya. Dengan cara apa kita memberikan itu? Dengan cara kita berbakti orang tua ya. Yang pertama kita akan mempelajari gimana sih adab kepada berbakti kepada orang tua. Berbakti sama orang tua itu hukumnya wajib bagi anaknya. Betapa mulianya sih orang tua, gimana sih betapa mulianya kita itu berbakti sama orang tua. Allah saja mensejajarkan dengan cara memerintahkan kita bersyukur pada Allah ya, dengan ada hadis yang menjelaskan bila masyir wali walidaika ila masir, yang artinya apa? Kamu bersyukurlah kepada aku dan kamu bersyukur pada orang tuamu, yaitu bapak dan ibu. Mengapa Allah itu menyuruh manusia agar berbakti sama orang tua? Ya, yang pertama yaitu orang tua telah berkorban untuk anaknya. Beliau, orang tua kita, tidak memikirkan apa balas budi dari kita, tidak memikirkan apa usaha kita yang kita balaskan kepada orang tua. Beliau pun tidak memikirkan apa balasannya, tidak memikirkan. Ya, yang kedua yaitu kasih sayang orang tua itu tiada taranya. Beliau orang tua kita tidak kenal dengan lelah, kata-kata lelah dia pun tidak kenal. Dan beliau susah payah memikirkan anaknya gimana supaya anaknya itu bahagia. Yang ketiga, anak itu adalah belahan jiwa dari bapak dan ibunya, khususnya ibu. Biasanya ya, ibu atau orang tua mau makan pun ia itu ingat sama anaknya. Apakah anak saya sudah makan? Apakah anak saya sudah minum? Beliau selalu ingat. Sebelum tidur pun beliau ingat apakah anak saya sudah tidur apa belum ya. Jadi orang tua itu mendahulukan anaknya tersebut supaya apa? Anaknya itu bahagia dan hidup enak. Terus kemudian ya, apabila dari anak-anaknya itu sedang sakit, orang tua itu pun pasti bingung. Gimana sih anak saya supaya sembuh? Pasti orang tua itu membawa ke dokter, ke rumah sakit, agar apa? Orang tua melihat anaknya itu sembuh dari penyakitnya dan hidup kembali kayak kita biasa. Ya. Terus gimana sih kita itu caranya berbakti pada orang tua? Ya, gimana caranya? Yang pertama yaitu sopan santun atau tunduk sama orang tua ya. Jadi kita itu tidak boleh melawan orang tua, kita harus sopan
dilarang berkata keras sama orang tua. Ya, dilarang berkata luas artinya yaitu kita tidak boleh mentak sama orang tua. Misalnya kita bicara hush, ya misalnya kayak contoh kayak gini, atur kamu belikan TP, gak boleh aku bu, ndak wis kakak air, kamu gak boleh kayak gitu. Ya, jadi kayak kesannya itu orang tua itu nanti kesel sama kamu, nanti kecewa sama kamu, itu gak boleh ya. Ya, jadi terus yang ketiga yaitu berbuat baik sama orang tua. Ya. Misalnya kalau orang tua kalian sudah tua, kalian harus merelakan waktunya demi membahagiakan orang tua. Ingat, kita kecil dirawat sama orang tua, disusu sama orang tua. Apa pada saat kita sama orang tua? Yaitu ya orang tua yang sudah tua, kita yang merawat dia. Gantinya kita yang merawat dia. Gimana cara supaya ya orang tua itu bahagia ya. Terus yang keempat, ya seperti ini, usahakan selalu menyenangkan hati orang tua dan tidak membuat hati orang tua kecewa. Dengan cara apa? Kita tidak boleh memaksa sama orang tua, kita selalu nurut. Kalau misal atur dipanggil, atur dalam bu, kita harus menurut apa yang orang tua katakan. Tuh gak boleh manja, ya bu, ya bu. Kita harus menurut orang tua supaya nanti orang tua itu bahagia. Nanti kalian kalau orang tua bahagia, kalian itu juga akan biar bahagia sama orang tua ya. Terus yang kelima yaitu janganlah kalian jadi anak yang durhaka. Seperti apa? Paling mudah itu tidak mengakui siapa orang tuanya, siapa ibunya, itu tak tahu. Padahal dia tahu. Kenapa dia kok gitu? Dia itu malu karena sama istrinya tuh. Jadi dia itu dikutuk sama orang tua. Kamu jadi batu. Nah, kayak gitu kalian jadi anak durhaka. Karena apa? Jadi anak durhaka itu dosanya itu besar, tidak bisa dimaafkan ya. Terus yang keenam yaitu berbuat yang santun. Seperti apa perbuatan santun ini? Kalau semisal kalau kita jalan sama orang tua, usahakan kita tuh di belakang orang tua. Agar apa? Kita menghormati orang tua, anak asuh sama orang tua ya. Jangan menjauhi orang tua. Kita usahakan orang tua di depannya. Terus yang ketujuh itu yaitu selalu mendoakan orang tua maupun yang sudah ada maupun yang sudah meninggal. Ya. Siapa di sini yang sering mendoakan orang tua? Ayo. Siapa? Saya. Mari. Kak, kapan kamu mendoakan orang tua? Setelah salat Jumat. Setelah salat Jumat. Misalkan jangan setelah sholat Jumat saja ya, tapi setiap hari kalau sudah selesai sholat ya. Kalian tidak apa-apa, setiap hari mendoakan orang tua itu tidak apa-apa, baik kok. Ayo di sini siapa yang apa doanya orang tua? Ada. Ayo bareng-bareng ya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo bilangin lagi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itulah doa orang tua. Jadi kalian kalau sudah setelah sholat apapun atau sholat 5 waktu itu usahakan kalian doain orang tua agar orang tua itu diberi rezeki yang lancar, umur yang barokah, yang sehat, gitu ya. Jangan lupa doakan. Kemudian yang terakhir caranya yaitu apabila orang tua yang sudah meninggal. Gimana cara kita berbakti sama orang tua yang sudah meninggal? Caranya yang pertama, kita harus meneruskan perjuangan orang tua. Kalau semisal dari orang tua ada menjadi kiai, ada jadi usaha atau jadi petani, kalian meneruskan. Siapa lagi kalau bukan anaknya ya? Usahakan kalian jadi penerusnya yang baik ya. Yang kedua, usahakan menjadi orang yang baik. Semisal dari orang tua kalian, semisal orang tua atur jadi kiai ya.
kemudian tidak ada umurnya atau meninggal, kamu jadi harus baik sama orang-orang yang kenal sama orang tuamu. Kamu harus menggantikan, ya. Terus yang ketiga, kamu usahakan datang ke makamnya orang tuamu. Kita bersihkan makamnya, diberi bunga, dibersihkan, disaboni, terus beri bunga. Dan yang terakhir itu kita doakan orang tua itu di makamnya dan berdoa agar diampuni dosa-dosanya, ya, dan diberikan tempat yang mulia di makam tersebut dan yang mulia dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian apa sih keutamaan berbakti sama orang tua? Ya, berbakti orang tua itu ada keutamaannya, ya. Aslinya berbakti sama orang tua itu wajib bagi setiap orang, ya. Dan siapa sih dia yang akan dikeluarkan dari orang tua? Pasti kan dikeluarkan dari orang tua kan? Ya. Barang siapa yang berbakti sama orang tua dengan ikhlas dan sabar, jalan dengan baik, Allah akan menggantikan pahala dengan yang luar biasa. Yang seperti apa itu pahalanya? Ya. Yang pertama, Allah akan membukakan 2 pintu surga. Ya. Di sini siapa yang ingin masuk surga? Ayo, katakan. Kalau kalian anak-anakku kali ini masuk surga, maka kalian harus berbakti sama orang tua, harus ikhlas dan sabar. Jangan ada rasa-rasa kecewa atau rasa kesel sama orang tua. Aku harus ikhlas, harus, ya, supaya kita masuk surga, ya. Yang kedua yaitu lebih utama daripada jihad di jalan Allah, ya. Terus yang ketiga yaitu diberikan rezeki yang lancar, ya. Barang siapa yang tidak mendoakan orang tua, maka rezekinya akan seret, ya. Yang keempat, ya, ridha Allah ada di ridha orang tua, luka Allah ada di luka orang tua. Barang siapa yang anak tersebut bersyukur sama Allah, kemudian tidak bersyukur sama orang tua, maka bersyukurnya tidak terima. Ingat, jangan membuat orang tua itu kecewa, apalagi membuat menangis. Ridha Allah walidain. Ya, ingat, ridha Allah pada orang tua, muka Allah ada di muka orang tua, ya. Yang terakhir yaitu dimudahkan segala rencananya atau urusannya maupun di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi itulah kita mempelajari tentang berbakti pada orang tua. Usahakan kita tuh berbakti sama orang tua, berbicara dengan baik, usahakan jangan membuat kecewa, ya. Dan selalu doakan orang tua maupun yang sudah meninggal atau yang masih hidup, ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang adat berbakti kepada guru, ya. Ayo, saya bertanya di sini siapa yang sering melawan sama guru yang lain? Ayo, guru, ya. Guru, tak boleh lagi, ya. Tak boleh melawan sama guru, ya. Di sini saya akan jelaskan gimana sih hubungan berbakti sama guru, ya. Ada hadis yang menjelaskan bahwa laisa minna man lam yuzilla sabilana wa yarham sabiran wa yafi limana. Yang artinya bahwa tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak menghina orang yang berilmu agar didoskan pandangannya. Jadi kita harus melebih utamakan yang lebih tua, utamakan orang yang lebih tua dari kita. Kita hormati, ya, siapapun itu, ya. Kemudian apa sih adat kepada guru itu? Ya, selain diperintah untuk berbakti sama orang tua, kita itu berbakti atau kata berbakti kepada guru, ya. Gurulah yang telah mendidik kita mulai dari kecil sampai besar. Guru yang mendidik kita yang menjadi imam, yang buat kita tahu apa pelajaran itu, apa gimana pembacaan itu, ya. Guru yang membuat kita menjadi pintar.
Dan oleh karena itu kita wajib menghormati guru itu, baik pada waktu masih mengajar maupun sudah tidak mengajar ya. Rasulullah SAW sedang bersabda bahwa tidak memuliakan orang yang kamu belajar dari dirinya, yaitu guru. Maka kita, siapapun yang mempelajari kita, siapapun yang mempelajari kita, mau itu pun kecil, besar, atau yang lebih muda dari kita maupun lebih tua dari kita, itulah guru kita yang mengajari kita. Yang mempelajari kita satu ayat atau satu huruf pun itu kita sebut guru kita. Kalau kita tidak diberitahukan sama orang tersebut atau guru kita, maka kita tidak tahu apa sih alif itu atau ba, ya, apalagi guru ngaji. Hormati beliau, apalagi yang sudah tua, hormati beliau ya. Kemudian mengapa sih kita disebabkan untuk berbakti sama guru ya? Karena guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita, dan guru merupakan orang kedua dari kita ya. Dan guru juga yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Tanpa guru pun hidup kita tidak akan berbeda. Jadi guru pun orang tua kita yang kedua di sekolah. Apalagi kalau kita di sekolah kan kita mendapatkan ilmu dari guru tersebut, kita harus berbakti sama beliau ya. Adapun tata cara kita menghargai dan menghormati guru ya. Yang pertama yaitu jika kita bertemu dengan guru, kita harus bersalaman ya, hormati dia. Semisal kalian itu lupa atau bermain di mana lah, misal kalau kalian bertemu di jalan, kalian melihat guru kalian, usahakan kalian itu sapa dia. Beliau salamkan, assalamualaikum Pak Guru. Kalian sapa dan salam ya sama orang tua itu, sama guru tersebut. Cium tangan ya. Kemudian husnudzon pada apapun yang telah dilakukan oleh guru. Jadi kalian jangan berbuat sangka sama orang guru. Jadi semisal kalian melihat guru kalian itu keluar sama siapalah, sama muridnya yang misal cowok ya, terus guru itu keluar sama cewek, jangan berusaha. Mungkin beliau mengantarkan muridnya tersebut ya, jangan berusaha sama guru ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dengan wajahnya menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Lah ini usahakan kalau kalian belajar ini wajah kalian itu selalu tersenyum. Sekiranya guru kita itu semangat atau merasa bahagia. Karena apa? Dari murid tersebut membuat guru itu menjadi senang. Karena melihat kalian semua tersenyum ya. Kemudian yang keempat yaitu rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun. Nah ini. Terus kemudian kalau ada guru yang sedang duduk di kursi, kalian kemudian lewat, usahakan saat kalian itu minta izin, Pak, musewu, Pak, ya, usahakan sopan santunnya dijaga, ya. Kemudian mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, terus kalian harus nurut apa yang dikatakan sama guru. Misal kalian itu disuruh ambilkan atau mengambilkan orang atau muridnya yang lainnya, itu harus kalian kerjakan. Kalau guru itu mengajak menyuruh kalian untuk membelikan air keras atau miras atau minuman yang keras, jangan mau. Apa kalian tolak? Itu gak baik ya. Jadi kalian kalau ada guru yang menyuruh kalian memberikan minuman keras, jangan mau ya. Kecuali kalau kalian disuruh gurunya untuk menggaji apa atau disuruh memberikan apa, kalian harus tahu ya. Ya. Terus kemudian ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru ya. Yang di sini siapa yang pernah ditegur sama guru? Kenapa kalian ditegur sama guru? Itu gak baik ya. Jangan usahakan kalian berantem sama teman, apalagi sama guru, jangan sampai. Terus yang kalian, siapa di sini yang nggak pernah mengerjakan PR? Ayo, nggak boleh dulu ya. Nggak boleh. Kalian kalau ada tugas dikerjakan di rumah aja, kalian saja ya. Terus untuk kalian
supaya apa kita kuliah kelas, supaya ilmu yang diberikan sama beliau bisa masuk ke kita. Ya. Yang selanjutnya itu senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan atau kesalahan guru ya. Jadi kalian kalau semisal tahu aib dari guru tersebut, janganlah kalian ubah-ubah kepada orang yang lain. Usahakan dijaga nama guru tersebut ya, supaya aibnya tidak terubah-ubah ya. Kemudian mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Apabila kalian dari guru-guru yang lain ada musibah atau yang sedang kecelakaan, kalian harus mengunjunginya, menjemuinya ke rumahnya maupun ke rumah sakit, dan usahakan kalau ada rezeki yang lebih berikan oleh-oleh kepada guru ya, supaya guru tersebut menjadi senang. Karena apa? Dikunjungi sama murid-muridnya ya. Kemudian memandang guru dengan pandangan memuliakan ya. Jadi kayak memandang kayak gimana? Kalau kalian kayak misal kayak gini ya, kalau memandang itu kayak gimana? Kayak memuliakan, menunjuk dengan tatapan ke depannya. Jadi nggak boleh melihat ke bawah, ke atas nggak boleh ya. Berarti sejajar dengan ngotak dengan guru ya. Yang terakhir yaitu tidak melupakan jasa-jasa guru ya. Ini yang pernah saya banyak yang melupakan sama guru. Apalagi sama guru ngaji yang kecil ya, apalagi yang belajar dari ngaji apa? Iqra. Nah, itu kalian jangan lupakan jasa-jasa beliau. Karena apa? Kalian tidak akan tahu apa sih pelajaran dari Iqra itu tersebut. Seperti alif, ba, ta. Kalian tidak akan tahu yang gimana cara guru tersebut yang mempelajari kalian ya. Terus apa sih keutamaan dari berbakti pada guru? Ya. Keutamaan kepada guru yaitu yang pertama, mudah menerima pelajaran. Jadi kalau kalian itu berbakti kepada orang tua, usahakan berbakti sama guru atau orang tua itu sama saja. Guru sama orang tua itu sama saja. Jadi kalau kita berbakti kepada guru, kita itu mudah menerima pelajaran, bisa menyerap pelajaran itu. Jadi kayak mudah lah bisa memahami pelajaran tersebut ya. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ada jadi kalian itu kalau berbakti sama guru, ilmunya kalian itu bisa bermanfaat ya. Yang ketiga yaitu masa depannya cemerlang, terus kelak menjadi orang yang hebat, martabat, dan hatinya tenang, tentram, pikiran cerah, percaya ilmu masuk. Dan apabila kalian itu utamanya berbakti sama orang tua atau guru, kita itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang terakhir barokah ilmunya, rezeki dan hidupnya ya. Jadi buat kalian jangan lupakan jasa-jasa guru. Apalagi yang sudah pernah diajarkan terus guru tersebut meninggal, usahakan kalian semua anak-anak ini datang ke makamnya, doakan guru tersebut ya. Jangan lupakan jasa-jasa, apalagi ibu yang sudah tua, kita jenguk dia, beri salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, gimana keadaannya Kak? Itu ya dijenguk supaya apa? Supaya beliau itu senang dan beliau itu biar apa? Biar ingat sama kalian. Kalau kalian ingat sama guru, pastikan kalian itu didoakan sama guru. Tidak akan pasti didoakan, pasti didoakan, apalagi yang diingat misal Ari. Oh iya Ari itu orangnya gini-gini, anaknya itu begini. Jadi pasti kalau beliau guru kita yang sedang selesai pasti kalau ingat kita bisa dibiasakan didoakan ya. Ya cukup itu dari pelajaran hari ini, dari pelajaran akidah. Mungkin dari kalian anak-anak ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham ya? Jadi usahakan pelajaran hari ini harus diterapkan di rumah ya. Tidak boleh minta sama orang tua, tidak boleh membantah sama guru yang lain. Usahakan kalian ini harus nurut sama orang tua. Usahakan jangan membuat kecewa apalagi Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang
lagi kecelakaan dulu.